Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga masyarakat Yogyakarta yang saya hormati. Hari ini kita akan bertemu kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta dengan bincang-bincang terkait dengan isu-isu yang barangkali sekarang baru update nih. Nah, kita akan bicara tentang MBG, makan bergizi gratis nih. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan mencoba menghadirkan teman-teman dari DPRD Kota Yogyakarta. Yang pertama nanti dari Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, dan yang kedua dari anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta kita hadirkan. Beliau-beliau ini yang pertama Mas Munajjar nih, tadi saya sebutkan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta didampingi Mas Sigit, anggota Komisi B, DPRD Kota Yogyakarta, sehat-sehat Mas Munajjar, Mas Sigit. Alhamdulillah Pak Ketua. Mas Munajjar dan Mas Sigit ya, kita ketahui bersama ini bahwa MBG kita sebuah mandatori dari pemerintah pusat yang sudah kita anggarkan ya di APBD 2025. Kemudian dengan dinamikanya, kemudian tadinya kita anggarkan menggunakan APBD kita, kemudian di perjalanan waktu, kemudian anggaran ini kemudian diambil alih oleh APBN kita, oleh pemerintah pusat. Nah, artinya bahwa APBD yang sudah kita anggarkan tidak bisa kepakai nih. Oleh karena itu serapan MBG kita ini masih rendah, mungkin hampir sama dengan serapan MBG di daerah-daerah yang lain nih. Nanti kita akan diskusi. Kami mohon apa nih yang ingin disampaikan oleh teman-teman Komisi B nih, Mas Munajjar dan Mas Sigit ini. Kira-kira program kebijakan apa yang nanti lebih tepat untuk menggeser anggaran yang tadinya di-plotting menjadi programnya MBG agar lebih bermanfaat, tidak terserap. Nah, ini apa yang nanti kita akan diskusikan. Saya akan ke Mas Munajjar dulu dan nanti ke Mas Sigit. Santai mohon Mas Munajjar dan Mas Sigit. Baik Ketua. Jadi seperti itu, APBD kita awalnya kan 90 miliar kurang lebih ya. 75 miliar untuk kegiatan MBG itu sendiri, dan cadangan atau di biaya tak terdugakan itu 15 miliar. Nanti biayanya luar biasa. Kemudian berjalannya waktu APBN. Nah, kita diskusi nih, anggaran yang tadi tidak terserap itu, ini nanti kira-kira menurut teman Komisi B ini, mindsetnya Komisi B nih. Ya, kami bertiga ini kebetulan di Komisi B semua, sehingga kalau kami ditanya ya tentunya yang berkutat ya kurang lebih bisa mendatangkan pendapatan buat PAD kita. Jadi seperti itu kalau kita diskusinya di Komisi B ini kita bertiga dari Komisi B semua. Saya mohon kita diskusi mengalir santai, Mas Munajjar yang pertama, nanti kemudian Mas Sigit. Kira-kira apa sih? Karena kita masih ada isu-isu yang masih sebenarnya menjadi catatan bagi kami, walaupun itu bukan tupoksinya Komisi B, tapi secara umum pendidikan kita juga masih membutuhkan anggaran yang sentuhan anggaran lebih, kemudian kesehatan. Tentunya kita juga di sektor ekonomi dan pendapatan itu juga menjadi lengkap diskusi kita pada pagi siang hari ini. Oleh karena itu, maka kita yang pertama Mas Munajjar, apa sih Mas Munajjar kira-kira program kegiatan kita yang saat ini lebih untuk tadi saya sampaikan menggeser anggaran yang dari MBG yang tidak terpakai itu, Mas Munajjar. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Moderator selaku ketua kami. Ini menarik sekali. Kita akhir tahun 2024 itu kita setelah melihat instruksi Presiden untuk refocusing anggaran itu di akhir 2024, kita ingat betul semua anggaran di pos-pos eksekutif kan di refocusing semua. Akhirnya kita ketemu angka sekitar 86 sampai 90 miliar saat itu. Nah, memang anggaran ini ternyata ada kebijakan yang lain. Jadi di-cover oleh APBN. Nah, lalu pertanyaannya buat apa ini anggaran yang sudah kita kumpulkan, sudah kita
refocusing sekitar 90 miliar ini, bagi saya ini kita harus menjawab nih persoalan-persoalan dan kebutuhan masyarakat. Selain isu krusial mungkin isu sampah, ya pendidikan tentu juga kan layanan-layanan dasar, karena memang pendidikan kesehatan ini kan adalah layanan dasar untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Jadi 3 isu ini memang jadi isunya sampah, pendidikan, kesehatan ya Mas ya. Ada lagi yang angka yang cukup nanti menjadi ancaman, mungkin kemiskinan angka kemiskinan yang kita 28.000, pengangguran terbuka kita 5 sekian %, dan terjadi ketimpangan sosial yang cukup tinggi gitu. Oleh karena itu ini anggaran ini bagaimana nih kita olah melalui program-program nyata yang menyentuh ke masyarakat sampai tingkat bawah. Nah, bagi saya tadi isu-isu krusial tadi ya tentu saya lebih mengedepankan pada isu ekonomi. Gimana misalnya UMKM kita yang problemnya mereka tidak bisa mendapat akses modal karena tadi mereka mau pinjaman nggak punya anggunan, mereka mau pinjam ke bank tapi BI checkingnya jelek. Nah, selain itu ini juga sesuai dengan rencana pemerintah kota ya untuk menumbuhkan wirausaha muda. Nah, saya kira kalau nanti ekonominya baik, penganggurannya kita menekan, jadi layanan-layanan dasar tadi kesehatan pendidikan otomatis akan akan baik dengan sendirinya. Jadi saya lebih menekankan anggaran ini kita gimana pertama pemberdayaan UMKM. Nah, kemudian sampah. Ya pendidikan tentu tinggal tambah, tapi kalau pendidikannya apa? JPD-nya gimana Mas? Problemnya JPD ini saya selalu mendengar ya aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat. Ini yang rentan miskin ini yang ekonomi menengah ke bawah ini yang sulit mengakses ini. Karena yang dapat JPD, yang dapat bantuan pendidikan yang sudah masuk TTKS. Nah, sementara tahun sebelumnya TTS kan kita ini udah kurang dari KMS dari 50 sekian ribu tinggal 28.000. Jadi yang punya hak JPD ini ya 28.000 orang itu. Sementara angka realita kita kemiskinan tetap banyak. Nah, saya kira ini PR kita, anggaran yang 90 miliar ini, pertama ya kita perbaiki data ini dulu, data kebutuhan masyarakat ini lah untuk pendidikan. Yang kedua ini ya sampah. Kalau saya mungkin bisa mengusulkan ya paling tidak mungkin separohnya ini untuk selesaikan sampah lah kalau anggarannya. Kalau ini hitung-hitungannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Itu kira-kira Pak Ketua kalau saya dari anggaran yang kita hasil refocusing ini yang 90 miliar ini prioritas yang mendesak ini, kebutuhan mendesak ini Pak. Itu kira-kira gambaran umumnya, nanti lebih spesifik nanti Mas. Nah, oke, Mas Munajat, terima kasih. Saya akan mencoba karena kita sama-sama di Komisi B nih, ya, sudah sering diskusi. Jika Mas langsung nih, saya langsung tidak akan menanyakan hal yang sama. Saya langsung solusi konkretnya melanjutkan apa sampaikan Mas Munajat. Apa sih bentuk-bentuk dukungan supporting kita untuk menangani sampah? Apa bentuknya apa? Katakanlah tadi Mas Munajat kan separuhnya untuk sampah. Oke, kita lanjutkan separuhnya itu apa? Untuk sarana prasarana, untuk pengolahan mesin dan sebagainya apa? Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kota Yogyakarta. Waalaikumsalam. Sebenarnya dilalah Pak Ketua bahwa konstruksi berpikir saya dengan Pak Munazar ini hampir-hampir mirip di beberapa. Sama-sama Komisi B. Sama Komisi B ya. Memang seharusnya seperti itu. Gitu. Ya. Menarik, pertama tadi sempat diulas oleh Pak Munazar itu isu MBG. Tujuannya mulia, kita sepakat waktu itu, ya kan? Ya, akhirnya memang ini update-nya memang baru menjadi tren di masyarakat. Nah, kemudian di konteks Kota Yogyakarta kita sudah menyisihkan lah gitu kan untuk 90 miliar itu untuk mendukung rencana MBG yang memang itu dari pusat, dari nasional. Nah, kemudian ketika kebijakan ini agak bergeser, kemudian berubah, apa yang kemudian bisa dilakukan Kota Yogyakarta. Tadi ada beberapa hal menurut saya yang menarik, yaitu terkait sampah. Nah, sampah ini menurut saya karena memang kemudian menjadi prioritas Kota Yogyakarta, menurut saya yang menjadi fokus utama adalah penyelesaian di wilayah produsen sampah. Ya kan? Hulu ya Mas ya? Hulunya. Artinya bagaimana nanti
pengelolaan sampah itu terberil-beril. Sehingga ketika kemudian sampai ke depo ataupun ke pembuangan akhir ini sudah kemudian relatif akan lebih sedikit lah, lebih tertangani. Sehingga perlu ada energi massal menurut saya untuk penanganan sampah. Tidak hanya misalkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi kita berharap kalau ini memang menjadi prioritas utama ya paling tidak semua untuk mendampingi wilayah, untuk mengasistensi wilayah ini hampir-hampir mirip bahwa semua dinas menjadi dinas DLH ini Pak. Termasuk kita mungkin kan, kita harus turun ke masyarakat setiap hari mendampingi mereka, sehingga masyarakat tidak menjadi objek. Ya kan, tidak kemudian meletakkan permasalahan ke masyarakat lagi nih seolah-olah, tidak seperti itu. Sehingga perlu sinergi antara di pemerintahan kota, kita di Komisi B secara khusus gitu kan, untuk kemudian mengarahkan energi kita untuk menangani sampah bersama-sama dengan masyarakat. Mas Sigit, saya potong. Ya. Langsung kita langsung nohok ke sampah ya. Mas, ini diskusi angkringan di beberapa angkringan kami mendengar diskusi enteng-entengan Mas Menaya. Jadi seperti ini konkretnya, bahwa mengolah sampah itu masukan dari masyarakat itu. Satu, kan kita sudah punya bank sampah di seluruh RW. Betul. Ya 616 nih. 16. Nah, ini harus kita berdayakan, manfaatkan. Ya. Nah, solusinya satu, kita berikan stimulasi. Ini usulan. Selama ini kan apresiasi kepada bank sampah hanya kita posisikan sebagai pegiat sosial. Ya. Nah, kita geser nih dari teman-teman Komisi B, kita usulkan Mas Sigit ya. Ini bagian Mas Sigit. Bank sampah yang sudah ada, kita stimulasi. Kita berikan ya bukan honor lah, ada stimulasi lah, berapa biaya gitu besarnya ya. Nanti biar teman-teman eksekutif yang itu. Kedua, konkretnya sekian nanti karena semangatnya menggeser kan ada duitnya. Ada duitnya. Kita alokasikan untuk pengadaan mau nggak mau memang dari hulu pengolah sampah di tingkat hulu, bukan di hilir. Ya selama ini kan kita di TPS, ada wacana itu kan belum dilakukan. Kita langsung di hulu. Maksudnya apa? Di RW-RW itu kita sediakan mesin pengolah sampah yang kapasitasnya kecil. Sehingga tingkat rusaknya rendah. Kalau mesin besar yang sudah kita punya selama ini, itu pemeliharaannya berat. Biayanya sangat tinggi. Ya, ini kita serahkan, kita nggak usah membuat struktur pengelola baru, kita serahkan ke teman-teman bank sampah. Dengan stimulasi, raming gratisan. Sekali lagi kita posisikan bank sampah ini sebagai penggerak dari hulu, ya. Memang mesin kita di sana itu. Menurut Mas Sigit, ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi yang harus kita kemudian lakukan ini adalah bersama-sama percaya kepada masyarakat. Itu kan pertama, itu mindset awal kan gitu. Sehingga apresiasi terhadap hal-hal yang tadi kayak seperti bank sampah, yang itu sebenarnya hari ini bergerak secara sendiri gitu ya. Hanya kemudian mungkin disosialisasi pun sedikit-sedikit Pak Ketua ya. Edukasinya seperti apa sampai kemudian mereka ini kan tidak hanya mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat. Mereka ini sampai meliterasi masyarakat untuk kemudian memilah sampah. Sebenarnya kan infrastruktur, instrumen itu sudah ada dari awal. Tinggal kemudian ya kita harus serius nih. Kemudian bagaimana mendampingi teman-teman yang ada di bank sampah, KSM sampah, bahkan kemudian kelompok-kelompok yang mempunyai wawasan ekologi misalkan. Ada kelompok pertanian yang ada di wilayah, itu sebenarnya mereka sudah luar biasa untuk menginisiasi secara kesadaran mereka sebenarnya. Sehingga kalau kemudian konteksnya adalah memberikan stimulan, sarana dan prasarana, hari ini saya sepakat untuk seperti itu. Ya. Tapi ini sekali lagi perlu energi massal. Tidak kemudian non sewu ya gimmick-gimmick gitu kan kita. Betul. Pak Munazar ya. Jadi pengennya ya memang substantif. Ketika kemudian kita memang ada keinginan untuk menyelesaikan sampah dari hulu sampai hilir, kita harus kemudian bersama-sama dengan masyarakat. Jadi pemilah sampah itu memang harus ada yang menggerakkan ya. Ini salah satunya adalah bank sampah tadi. Ya, salah satunya. Nah, seperti itu. Tapi stimulasi dan
mesin, hadirkan mesin pengolah sampah yang di tingkat RW kapasitas seperti itu. Ngaten ya, Mas Munanjar. Nah ini Mas Munanjar, saya oke ya, sampah diskusinya nanti kita hadirkan di komisi kita. Artinya gini, nambahin sedikit Pak Ketua. Di beberapa wilayah dengan apresiasi dan semangat tinggi, mereka sebenarnya sudah di beberapa wilayah itu juga bisa mengelola sampahnya sendiri. Walaupun ini belum tersistematis ya. Di Mantri Jeron Mas, Di Mantri Jeron pakai biopori jumbo ya? Biopori jumbo itu RW berapa Mas? Jugangan komunal itu sebenarnya Pak. Jugangan komunal. Jadi mereka bisa mengolah sampahnya sendiri. Jadi menarik ini Mas Munanjar nih. Yang organik itu ternyata bisa habis di satu RW tersebut, di RW 5 Mangkunegaran. Itu cara kerjanya gimana sih Mas? Jadi biopori jumbo ini kan sampah organik dari masyarakat, kemudian karena memang dulu kalau nggak salah pernah ada program untuk sarana dan prasarana biopori jumbo kalau nggak salah di kota Jakarta. Tapi memang ada di beberapa kementerian aja. Ada yang terpelihara, ada yang tidak, ada yang kemudian dikelola oleh komunitas, ada yang tidak, ada yang kemudian secara teknik mekanisme ini kesepahaman untuk bagaimana mengelola ini memang belum merata begitu. Sehingga ada persoalan-persoalan yang menurut saya itu tadi bahwa hari ini asistensi harus turun benar. Termasuk stimulan, termasuk kalau misalkan memungkinkan sama sarana dan prasarana. Iya, siap. Oke Mas Sigit, makasih nggih. Oke, kita masih bincang-bincang nih dengan podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kali ini saya menuju ke Mas Munanjar, UMKM. Nah, ini pelaku UMKM juga nih, sama dengan saya nih. Mas, saya tanya nih, sebagian anggaran, tadi sudah saya disinggung Mas Munanjar yang pertama kan sampah UMKM, Mas. Kita berdayakan, kita punya konon katanya nih yang sedang sama-sama kita update di data UMKM berapa sih yang kita miliki UMKM yang ada di kota. Ada yang bicara 8.000, ano sektor meloloro. Nah, kita tidak mau dengan seperti itu, kita nanti akan lakukan pendataan ya. Mas, sejauh mana nih anggaran yang akan dialokasikan sebagian kita geser untuk UMKM kita Mas? Ini monggo Mas. Siap. Ini memang isu UMKM ini saya kalau di rapat-rapat komisi selalu teriak paling gencar ya untuk isu-isu UMKM ini. Sementara data kita ini kan belum punya data yang valid lah. Saya bisa katakan misalnya kalau data Bapeda itu ada 6.000 UMKM. Nah, lalu bagaimana intervensi UMKM ini? Saya lebih prihatin ke UMKM yang memang tidak diberdayakan selama ini. Kalau UMKM yang sudah naik kelas, ngapain lagi dibantu? Mereka sudah mengerti digital marketing, yang udah tahu proses marketing mereka, udah pasar-pasarnya mereka udah luas, aksesnya modal mereka. Dan lembaga keuangan kita, ini UMKM ini ya UMKM yang memang udah dipercaya itu ya mereka kasih terus. Lalu pertanyaannya, UMKM yang tidak punya akses modal ini. Nah ini anggaran yang 90 miliar itu saya kira 3-5 miliar itu kecil untuk UMKM untuk memberikan subsidi. Mikri ya Mas? Ya mikri tadi. yang mikri. Ini istilah dari teman-teman Komisi B. Di bawah mikro ada mikri. Ya, UMKM yang bagi saya yang saya katakan UMKM yang tadi yang punya problem yang sulit akses modalnya, mereka nggak punya anggunannya dan mereka BI checkingnya jelek. Ini kan nggak bisa kita biarkan ini masyarakat Kota Yogyakarta ini yang memang problemnya itu. Nah, kita cari deh regulasinya. Saya kalau pelajari kalau anggarannya ini nggak punya regulasi ya kita akan cari regulasinya. Mas, dan kita sudah dorong ada perdanya belum nih? Ini perdanya kemarin ya nggak nggak relevan lagi. Makanya Komisi B kita mau sudah dorong. Update ya. Kita karena perda lama itu kriteria UMKM-nya nggak ada di situ. Terus digital marketingnya juga belum ada ya. Iya, skema pendanaannya tidak ada. Saya sekali lagi anggaran 90 miliar ini selain untuk sampah yang prioritas untuk sampah, ini kita paling tidak memberikan subsidi nih untuk UMKM kita. Subsidi untuk 1.000-2.000 UMKM ya dapat 2-3 juta itu kecil Pak. Dari sekian 90 miliar ini. Kenapa? Pertama sesuai dengan RPJMD Pak Wali. Kita bagaimana menumbuhkan wirausaha muda, wirausaha baru. Nah ini kita harus dorong kecil ini. Nah kalau saya melihat daerah-daerah lain, mereka tuh tiap tahun tuh bisa memberikan subsidi ya. Ini untuk baik bentuk alat produksinya, baik modalnya. Ini jangan sampai kita tidak mau anggarkan ini karena regulasi. Oke, Mas. Orang hibah 100 miliar aja kita tidak tahu pengawasannya kayak gimana. Tapi UMKM untuk UMKM kita, jadi mereka senang. Nah terutama problem UMKM yang punya problem tadi.
Akses, yang akses modalnya sulit, Oke. BI checking-nya jelek, Ya. dan yang pedagang-pedagang kecil kita. Baik, Itu kira-kira. warga masyarakat ini yang disampaikan Mas Munazar, ada kendala di UMKM kita, yaitu sebagian UMKM kita yang mikro maupun yang mikri bahkan itu yang sulit mendapat akses karena memang kenyataan mereka itu sudah terkendala dengan BI checking sehingga sulit mendapatkan nggak punya apa Mas jaminan agunan, apalagi sudah kena BI checking. Oleh karena itu menjadi panggilan kita wakil rakyat ini untuk bagaimana sebagian itu kita geser untuk tadi subsidi untuk subsidi UMKM. untuk UMKM yang mikri tadi ya, mikro untuk mendapatkan akses modal supaya mereka bangkit. Oke, stop UMKM-nya. Kita lanjutkan ke isu yang lain nih Mas. Satu lagi buat UMKM. Jangan sampai UMKM kita ini larinya ke pinjol maupun ke riba. Jadi masyarakat jadi angka pinjol kita terus naik. Nah ini kena hak masyarakat atau pemerintah ini harus hadir dan didukung oleh kita Komisi B dan terutama Pak Sofian di Banggar. Saya kira 90 miliar yang anggaran MBG yang harus kita pakai kemarin harusnya kita pakai untuk MBG paling tidak 3 sampai 55 miliar untuk subsidi UMKM yang bermasalah tadi. Itu kira-kira. Kita lanjut isu yang lain, Mas. Ya. Nggak apa-apa, nggak pakai break nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke isu yang lain nih. Ini pergeseran tadi, menyangkut masih isu pergeseran APBD kita. Yang tadinya MBG kita alokasikan kemana, ini usulan dari teman-teman Komisi B. Tadi ada sampah, ya solusi sampah tadi sampaikan Mas Sigit, UMKM. Kita akan mencoba ke isu yang lain nih, pendidikan ini. Ini kita masih punya PR nih. Mas Sigit, pendidikan kita ini. Ya, pada pendidikan kita kita juga akan intervensi. Nah ini mumpung ada nih anggaran yang nganggur nih Mas. Ya. Kita akan geser ke untuk sektor pendidikan mana Mas? Monggo Mas Sigit. Alhamdulillah nganggur Pak ya. Monggo Mas Sigit, untuk pendidikan Mas Sigit. Ya, ketika kemudian ada kebijakan untuk mengalihkan alokasi yang sudah kita sediakan untuk MBG waktu itu, kemudian ke wilayah pendidikan dan kesehatan terutama. Postur APBD di 2026-2025 saya pikir bahwa untuk alokasi pendidikan dan kesehatan sebenarnya sudah di atas mandatorinya ya, spending mandatory ya. Jadi kita sudah berhasil menempatkan untuk alokasi pendidikan itu tapi kan kita masih melihat ya ada kendala di lapangan, ya, Mas. Betul. Artinya nunggak SPP atau Mas ijazah itu Mas ya. Ya itu konstruksinya seperti itu Pak Ketua. Kemudian memang kita mengakui bahwa pendidikan ini menjadi dan kesehatan ya kita gabung aja itu menjadi layanan dasar, ya kan. Artinya apa, layanan dasar memang harus terpenuhi dari sejak awal, gitu kan. Walaupun memang pasti masih menurut saya di prakteknya masih meninggalkan beberapa persoalan misalkan. Terkait misalkan infrastrukturnya yang belum kemudian bisa mencukupi oleh kebutuhan yang ada di Kota Yogyakarta, misalkan ya gedung dan segala macamnya seperti itu. Kemudian ternyata hari ini JPD kita juga naik Pak, karena memang ada. Apa Mas? Penyebabnya apa nih Mas? Data menurut saya. Data ya. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Munazar. Pertama memang semuanya harus berdata ini Pak. Kalau nggak berdata nanti sasarannya menjadi nggak tepat, begitu kan gitu. Jadi kalau layanan dasar di Kota Yogyakarta itu sebenarnya IPM kita sudah bagus secara paling tinggi Mas ya. Artinya ketika sudah bersekolah itu IPM kita kan sudah berapa tahun tuh? 12 tahun lebih kan. Bahkan kalau kesehatan lama usia hidup kita pun 75 tahun Pak di Kota Yogyakarta. Sehingga ini menunjukkan layanan dasar sebenarnya sudah baik. Tinggal kemudian implementasi beberapa persoalan harus kita selesaikan, termasuk bagaimana tadi Pak Ketua ngendika tentang JPD misalkan. Artinya masih banyak hal yang kemudian harus kita benahi. Tapi ketika ini sudah baik, next-nya apa? Tadi Pak Munazar ngendika tentang UMKM. Nah itu kan pembangunan sustainable-nya. Layanan dasarnya sudah baik, kemudian kita ini sudah punya anak-anak yang sekolahnya sudah bagus, gitu kan. Tapi ternyata setelah itu masih ada bermasalah. Nah ini wilayah kita nih Pak, ya kan, TPT, pengangguran terbuka. Ini kan yang kemudian harus kita sasar. Gini rasio 0,4, ya kan, masih timpang nih. Kemudian menyambung Pak Munazar tadi, ekonomi real kita kan agak masalah berarti ini, kan begitu. Sehingga kita ini berharap gini,
oke di pendidikan, oke di kesehatan untuk menambal ini tadi. Kemudian setelah ini kan anak-anak kita ini kan harus apa selain Ya. Jadi bekerja. Mas Sigit, anggaran pendidikan kita sebenarnya sudah cukup. Gitu Ya, nggih. kalau spending mandatory sudah Cukup nggih ya. dari situ. Hanya ada catatan. Di lapangan teman-teman masih membutuhkan akses tadi ya. Ya. Akses dukungan kita terkait dengan tunggakan SPP, Tunggakan SPP. ijazah yang masih ditahan oleh sekolahnya. ya. Ini catatan kita ya Mas Sigit Ya, ya. betul. Mas, ini kita bicara yang lain masih di pendidikan olahraga nih. Kalau Ya. kita bicara di kelembagaan, ini kita olahraga masuk di pendidikan Mas. Ya, betul. Nah, Mas, olahraga ini katanya dengan komisi kita, Mas. Bisik-bisik jangan keras-keras, Mas. Oh, gitu. Supaya apa? Pendapatan kita akan nambah. Oh, Bukan iya. pendapatan kita, pendapatan Pendapatan daerah. daerah. Mas, tolong Mas, fasilitas olahraga atau sportourism yang kita kembangkan di Kota Jogja apa sih, Mas? Kita kan pengen, Mas, kita tuh pengen loh punya. Saya lewat melintas di Kota Gede, Mas Munajar ini Ya, udah punya Mas Munajar. Ada lapangan karang, sepak bola. ya. Di sana kan UMKM tumbuh di sana, ya toh. Kemudian pasti dia akan menggerakkan roda ekonomi. Saya terinspirasi Mas, sedikit. Mas, tolong Mas, lapangan yang kita miliki, kan ada beberapa lapangan. Gimana kalau Mas Sigit? Kalau kita akan lapangkan Kota Gede, ya, oh Mas Munajar. Kebetulan beliau wakil ketua pansus olahraga. Oh, olahraga Mas Sigit, Mas Sigit. Ngerti Mas, betul ini. Mas, ini Ya, Pak. bagaimana kalau kita punya lapangan, beberapa lapangan lah Mas. Ya, di kota lah ya, Pak Iya di Ketua, kota, ya, seperti di Kota Gede Mas. Kan kita punya Mansasan, punya Ya, Minggiran, ya. punya lapangan-lapangan yang lain yang nganggur, mangkrak, itu bisa kita seperti Kota Gede kan itu Mas. Ya. Untuk menggerakkan UMKM-nya Mas menggerakkan. Munajar itu loh. Ya sepakat Pak Ketua, karena ya bukan mangkrak sih, memang Belum masih dikelola, dipakai, ya. tapi tidak dikelola. Jadi ya kebetulan saya dengan Pak Munajar juga nih di pansus olahraga ya Pak ya. Iya. Isunya yang utama Ayo, ya Mas, itu, sarana Mas. dan prasarana Nah, kan iya. begitu. Nah kemudian kemarin kita membahas salah satu klausul pasal gitu tentang standar batas minimum untuk sarana dan prasarana. Jadi pada waktu kemarin itu dalam rapat pembahasan kita mengkonstruksi apa yang mampu kemudian dilakukan dengan logika fiskal APBD ataupun dinas terkait untuk kemudian mendorong ini sampai kemudian bisa mencapai batas melebihi minimal yang harus ada diadakan. Jadi beberapa tempat venue kayak lapangan Mancasan memang sudah ada rencana Pak Ketua. Jadi kita berharap ke depan ini akan menjadi spot ya. Kemudian ini bisa diberdayakan dan set-setnya itu termasuk UMKM bisa terintegrasikan. Mas, di pinggir-pinggir wilayah- kali wilayah kita loh Mas, kita kan sudah punya cantik-cantik semua ya. Iya. Sungai-sungai di Jogja kan sudah menjadi karena produk dari pembangunan kota tanpa kumuh kan sungai-sungai kita sudah City bagus semua with Mas. Islam, ya. Ini Mas, saya Mas Sigit tolong Mas Sigit bagaimana sarana lingkungan di sungai, di daerah kawasan yang sudah dibangun bagus cantik itu supaya nggak mangkrak, diberi kegiatan Mas. Salah satunya sport tourism. Sport tourism betul. Ya, apa Mas yang menarik untuk anak-anak muda kita? Oh, Panjat tebing gitu loh Mas. Panjat Nah, kita fasil itu Mas. Ya. Mas kita langsung ajarnya di pasus dan ini. siap. Gitu, nggih? Nggih. Oke, ini waktu kita sudah ternyata nggak terasa sudah hampir habis nih waktu kita bincang-bincang. Tapi kita manfaatkan untuk sisa kita untuk manfaat bincang-bincang Mas Munajar, intinya ke pendapatannya. Bagaimana kita bisa menggerakkan, yang kesehatan belum Mas. Kesehatan kita, itu kan mitra kita nih, salah satu mitra pendapatan kita. Nanti salah satu anggaran yang kita akan geser dari MBG apa Mas, untuk meningkatkan pendapatan di sektor kesehatan, infrastruktur kesehatan Mas. Semoga Mas Munajar. Selain itu tadi ya, untuk kita udah diskusi terkait dengan anggaran yang masih nganggur ya kalau istilah Mas Sigit tadi, anggaran 90 miliar itu ya tentu kita selain mendorong untuk penyelesaian sampah, UMKM, pendidikan ya tentu di kesehatan. Nah, kesehatan ini mandatori juga, sekitar anggaran dari APBD kita ya 26 sampai 27% itu udah dialokasikan memang untuk kesehatan. Lalu pertanyaannya ini untuk dari segi pendapatan di bidang kesehatan. Kita punya rumah sakit daerah Jogja, punya rumah sakit Pratama dan punya lab, fasilitas. Nah, ini kita bisa juga memberikan alokasikan untuk stimulus lah, dalam artian untuk meningkatkan layanan mereka. Kalau ini layanannya udah bagus, jadi masyarakat berobat di situ tentu kan menaikkan
PAD ke pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi mungkin kalau di rumah sakit daerah Fasilitas ya, VVIP. fasilitasnya mungkin yang VVIP ditambah dong anggarannya, iya. biar ini layanannya Betul. masyarakat tidak kemana-mana berobat di Kota Yogyakarta di rumah sakit Lahan-lahan daerah. parkir itu juga Lahan-lahan parkirnya dioptimalkan. Jadi lahan-lahan kalau kita lihat misalnya lahan parkir di Rumah Sakit Pratama itu kan belum maksimal itu. Nah, kita dorong untuk dioptimalkan di situ dan fasilitas-fasilitasnya, Pak. Nah, ini apalagi tahun anggaran 2026 ini kan Rumah Sakit Daerah Kota Jogja kan sudah mau mengadakan ini ruang VVIP-nya kan. Sekitar berapa ruangan itu. Nah, ini kita harus dukung ini. termasuk di Pratama juga Ya, ya. termasuk di Pratama dan termasuk di fasilitas ini lab kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta harus kita dorong juga ini. Paling tidak di situ ada fasilitas-fasilitasnya yang canggih-canggih lah ini. UPT ya, UPT laboratorium kita ya. Laboratorium kesehatan. Nah, ini dari segi layanan dan bisnis kebetulan mereka kan sudah BULD itu kan. Badan Layanan Umum Daerah, mereka artinya bisa bisa bisnis lah, mengelola sendiri lah. Tapi memang kita anggaran ini juga bisa kita subsidi ke situ. Mas saya ingat Mas, mohon maaf Mas, ini peluang. Jadi sebenarnya ada potensi yang sebenarnya RSUD kita sudah punya infrastruktur, tapi pengelolaannya sejauh mana nih Mas Kira, Mas Manajer nih, monggo tentang pengolahan limbah itu ya. Limbah B2, B3. Limbah cair. Limbah B3 ya. Ya, beracun berbahaya. Itu ya. yang potensi pendapatannya sebenarnya luar biasa. Ini sejauh mana Mas itu pengelolaan dari pengelolaan dari apa yang sudah kita miliki itu Mas, yang sebenarnya bisa menghadirkan pendapatan buat kita ini Mas Manajer. Ya, dan itu, apa yang ke depan akan kita kembangkan nanti itu ya beberapa kita kajian internal kemarin, kita Komisi B juga ternyata di rumah sakit daerah itu atau di dinas kesehatan kan punya potensi pendapatan yaitu pengelolaan B3 tadi. Pengelolaan itu ya. Pengolahan limbah. Iya, limbah B3 ini. Nah, ini tidak semua rumah sakit punya ya? Iya, tidak semua dan jangan sampai ya kalau kita mampu kita jalani sendiri, jangan sampai di pihak ketiga di swasta lah. Ini buat PR kita bersama nanti ketika kalau kita rapat ya potensi kita. Ya anggaran ini saya kira bisa buat modal itu juga untuk biar PAD kita tambah dia. Kalau nanti PAD udah bagus, pendapatan pemerintah kota bagus, jadi kita tidak tergantung di dana alokasi transfer daerah kira-kira. Ini yang menjadi problem kita. Jadi sekali lagi kita di Komisi B Pak Ketua, kita ingin mendorong ini potensi-potensi pendapatan baik di bidang kesehatan, bidang perdagangan dan lain-lain. Nah, dan kalau di bidang kesehatan tentu kalau bicara bisnis ya kita tentu harus punya modal, Pak. Nah, modal inilah yang mau kita ini. Jadi sekali lagi 90 miliar ini yang alokasi ini yang belum kita gunakan tadi. Prioritas sampah yang pertama, yang kedua subsidi untuk modal UMKM. Bila perlu tunai modalnya, Pak. Itu kecil ya. 10% kan cuma 9 miliar. 5 miliar itu udah wah itu UMKM itu pasti menggerak semua. Terus apalagi pendidikannya? Pendidikan, sarana prasarana olahraganya, kesehatan. Itu satu lagi Mas, ini kan kita masih punya waktu nih. Ya. 3 menit nih, Mas Sigit yang terakhir Mas. Saya penasaran, PR kita nih Mas, koperasi. Nah, jadi koperasi ini kan masih mandatori juga kan. Kita juga pengen mandatori kita cawe-cawe dengan ini Mas. Jadi sebagian kita geser tuh, kan udah di launching nih. Ya kita udah punya 45, tetapi saya melihat mereka masih belum semuanya bergerak. Alasannya salah satunya kan alasan klasik, modal dan modal. Pengetahuan mereka tentang operasi juga belum ya. Ini oleh karena ini tantangan buat kita Mas. Apa di sebagian anggaran kita geser untuk apa namanya Mas? Untuk apa? Memberikan ini ya. Pembekalan. Apa penguatan kelembagaan, pelatihan. Pertama kelembagaan. Banyak sekali ya Pak Ketua ya. Kita punya 90 miliar. Komisi B kan ngomong diskusi ya. Biar kemudian apakah kemudian harus diproporsionalkan? Menurut saya tidak. Sehingga kita perlu memberikan prioritas perhatian. Parameter kepada apa yang memang harus menjadi lokomotifnya ini Pak. Artinya kan kalau kita tadi menarik bahwa Pak Sofyan, Pak Ketua, ngendiko tentang koperasi merah putih kan. Yang hari ini juga
sudah bergerak lah, sudah bergerak terutama pada wilayah yang mempunyai KLBI ya, KBLI atau KLBI itu yang mandatorinya untuk badik, terutama untuk Sumber Amarto. Ini kan ada berapa? 8 ya? Ada 8 kalau nggak salah, 6 wilayah dan 2 yang dari kota kalau nggak salah, dan kemudian disinergikan dengan memang kota kita sebagai, hari ini kan juga kota batik nih, hari ini hari batik kalau nggak salah gitu. Ya, hari batik, tapi kita nggak ada yang batik. Ini hari batik ya, Mas? Ya, betul. Gimana? Nah, itu memang menjadi pertama fokus kita adalah untuk penguatan kelembagaan gitu saja. Bagaimana koperasi ini kan sejarahnya juga pasang surut Pak Ketua soalnya. Jadi memang pembentukan yang baru ini perlu ada elaborasi dari anggota, akan ada pengawasnya juga. Kemudian kita juga perlu sekali lagi menggali potensi yang ada, karena masih ada kegambangan, ketakutan aku harap usaha apa sih dengan Koperasi Merah Putih. Nah ini perlu kita kemudian duduk bersama untuk menggali potensi yang ada di wilayah, terutama kira-kira nanti apa yang akan dikerjakan koperasi ini. Salah satu contoh kan ini ada air Jogja juga, katanya juga bisa Ayo, menjadi ya, Mas. Distributornya, begitu kan? Betul. Jadi ini menjadi ruang yang terbuka dan lini-lini bisnis yang menurut saya bisa dimanfaatkan selain dari mandatori yang ada, sehingga Komisi B pasti harus mendorong untuk eksistensi Koperasi Merah Putih yang ada, termasuk dananya itu, misalkan seperti itu. Mas Sigit, ini waktu kita sudah habis. Mas Munayar, kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, saya mohon untuk sampaikan ke warga masyarakat apa pesan Mas Sigit dan Mas Munayar untuk UMKM kita, untuk warga masyarakat kita terkait dengan MBG kita, anggaran penggunaan pergeseran MBG kita tadi. Monggo Mas Sigit dulu, kemudian nanti Mas Munayar. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kota Jogja semua. Hari ini Kota Yogyakarta baru kemudian akan berkelanjutan lah, bagaimana kemudian wilayah UMKM ini menjadi wilayah yang menjadi prioritas utama di Kota Yogyakarta, sehingga sektor real kita akan naik gitu ya, untuk kemudian menunjang wilayah-wilayah yang memang hari ini memang terutama di teman-teman Komisi B akan kita berdayakan secara maksimal. Nah, tentu saja hari ini juga kita berharap berkolaborasi dengan masyarakat, sektor real, terutama UMKM, untuk bagaimana prospek ke depan dan bagaimana merangkai asa ini, Pak, merangkai masa depan, sehingga Kota Yogyakarta juga mempunyai legacy yang baik terhadap kotanya. Bagaimana kemudian kolaborasi antara pariwisata dengan UMKM ini penting ke depan. Tentu saja ini yang akan kita wujudkan menjadi suatu keinginan kita bersama dan akan kita realisasikan bersama. Mungkin seperti itu Pak Ketua, harapan kita. Baik, terima kasih Mas Sigit. Monggo dilanjut Mas Munayar, apa pesan untuk warga masyarakat Mas Munayar? Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kota Yogyakarta, doakan kami anggaran 90 miliar ini benar-benar kita manfaatkan untuk kemajuan masyarakat Kota Yogyakarta, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jogja. Mudah-mudahan kami butuh pengawasan 90 miliar ini sekali lagi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Jogja, khususnya untuk UMKM, untuk teman-teman pedagang kecil yang nggak bisa cari modal, yang nggak punya anggunan. Kami mohon doanya semua dan teman-teman di Komisi B benar-benar kita memperjuangkan ini 90 miliar ini benar-benar kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat Kota Jogja, mulai dari persoalan sampah, persoalan UMKM, pendidikan dan lain-lain. Sekali lagi mohon doanya seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk kami di DPR benar-benar amanah dan kerja sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Mas Munayar, Mas Sigit ya, atas waktunya. Demikian warga masyarakat Yogyakarta, bincang-bincang kita dengan anggota DPRD kita Mas Munayar dan Mas Sigit. Waktunya sangat terbatas, kami mohon maaf, dan tadi sudah sampaikan beliau-beliau, saya dari teman-teman DPRD menyampaikan permohonan maaf bahwa program MBG belum bisa terserap, bisa dilaksanakan menyeluruh ya.
Oleh karena itu, karena keterbatasan kesiapan infrastruktur yang ada di bawah kita sehingga pelaksanaannya juga masih belum bisa dilaksanakan dengan secara sempurna, menyeluruh seperti yang sudah kita anggarkan ya. Waktu-waktu yang akan datang barangkali ini menjadi catatan kita agar supaya BK bisa berjalan dengan lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan kita tadi pesannya sudah tidak akan saya simpulkan, pemirsa, Pak warga masyarakat sudah mendengarkan semua apa yang diharapkan oleh teman-teman Mas Menaya dan Mas Sigit dan kami teman-teman DPR agar supaya anggaran MBG bisa terserap semuanya melalui program-program yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast DPRD Kota Yogyakarta yang akan datang. Ya Mas Sigit? Assalamualaikum. Assalamualaikum.